Tidak kunjung mendapatkan balasan dari Bara, Diana pun mencari akun lain yaitu Benny. Tetapi dia tidak temukan akun pria itu di Instagram, begitu pula di Facebook. Tidak ada akun atas nama Benny. Aku harus gimana lagi, Sel? Aku mau menghubungi anak aku di sini. Diana merasa frustasi. Ingin sekali dia pulang saat ini. Tetapi tentu saja Ivanka tidak akan pernah mengizinkan dia pergi ke tempat jauh. Udah, sabar aja dulu. Pantau aja akun IG anak itu, siapa tahu dia ngebalas. Malam ini seperti biasa Diana bekerja melayani klien yang udah dipilih oleh Mami Ivanka. Jika mereka yang berparas cantik atau masih perawan, maka Ivanka yang memilihkan klien untuknya. Dan tentu aja orang-orang dari kalangan atas yang memiliki banyak uang. Lain lagi dengan mereka yang berwajah pas-pasan, maka Ivanka akan melepas mereka di jalanan atau situs open BO tersembunyi mereka. Diana baru mengetahui ternyata jaringan Ivanka sangat luas, bahkan melalui online. Dia juga tidak pernah salah memilihkan wanita untuk para kliennya dari berbagai kalangan. Semua yang udah berlangganan kepadanya tidak pernah dibuat kecewa. Diana, malam ini kamu ke kamar 5 lantai 3 ya? Di sana ada pengusaha batu bara. Layani dia sampai puas dan lemas ya sayang. Ujar Mami Ivanka sambil tersenyum. Oke, Mam. Pintu terbuka. Seseorang sudah duduk menunggu Diana sejak tadi. Pria yang berwajah blasteran Timur Tengah dengan postur tinggi dan kekar. Malam Tuan, maaf menunggu lama. Kemari cepat. Jawab laki-laki itu dengan ketus. Kemudian dia mulai membuka pakaiannya. Aku baru pertama kali melihatmu, dan aku juga harus pastikan kalau kamu itu bersih dan layak. Malam ini udah berapa tamu yang kamu temani? Tanya lelaki itu dengan angkuh. Seringkali Diana mendapatkan tamu angkuh seperti itu, dan memang rata-rata klien dari kalangan atas memang bersikap seperti itu. Mereka menginginkan pelajar yang cantik dan bersih, padahal kenyataannya mana ada pelajar yang bersih. Aku belum mendapatkan klien manapun malam ini. Klien pertama kali? Bagus. Sekarang buka semua pakaian kamu. Tanpa ragu dan canggung lagi Diana membuka semuanya. Dia udah terbiasa melakukan itu meskipun kata hatinya menolak. Lumayan perfect. Laki-laki itu mengendus paha Diana sambil menyentuhnya. Seperti orang yang sedang melakukan penelitian, dia memperhatikan setiap sudut tubuh Diana secara detail. Oke. Dengan seringai menyeramkan, pria itu melempar tubuh Diana ke ranjang, lalu mengambil ikat pinggang berbahan kulitnya di lantai. Tuan, kamu mau apa? Diana mulai panik kalau laki-laki itu mulai melilitkan sabuk di lengan kanannya dengan seringai menyeramkan. Apa kamu takut? Jangan macam-macam, Tuan. Diana mulai bangkit dan beringsut mundur. Dia memang selalu mendapati klien macam-macam dan aneh. Tetapi baru kali ini Diana menemukan klien macam laki-laki itu. Berat. Diana menjerit kalau ikat pinggang itu mendarat di tubuhnya, meninggalkan rasa pedih di kulit. Sakit, Tuan. Anda ini apa-apaan sih? Kali ini Diana bangun dan bersiap untuk berlari. Tetapi laki-laki pria itu melayangkan ikat pinggangnya hingga tubuh Diana kembali terjatuh. Sakit, apakah boleh? Bentak Diana. Dia berguling ke kasur lalu terjatuh karena tidak sanggup lagi untuk bangun. Tetapi laki-laki itu mendekat, mencengkram lengan atas Diana, menariknya kembali ke atas kasur. Jangan lari, bodoh. Pria itu mencengkram pipi Diana sambil menindihnya. Jangan begitu, aku mohon. Diana menggelengkan kepala. Dia berusaha menggerakkan kaki dan tangannya hendak melawan. Tetapi pria itu bukan Bagas yang bertubuh kurus sehingga dengan mudah dilumpuhkan. Kekuatan Diana tidak ada apapun. Bahkan ilmu bela diri yang sempat dia pelajari tidak berguna lagi ketika berhadapan dengan orang yang bertubuh besar. Mungkin jika Diana menekuni ilmu bela diri lebih dalam lagi baru dia bisa mengalahkan musuh seperti apapun bentuknya. Dia makanya. Pria itu dengan kasar membalikkan tubuh Diana, lalu menarik rambutnya. Ayo, terus merintih kesakitan. Semakin kau merintih, maka aku semakin bergairah. Sakit, lepaskan rambutku laki-laki bodoh. Apa kau bilang? Kau yang bodoh, bukan aku, Jalang. Dia semakin mencengkeram rambut Diana sambil terus menciuminya.
Sakit? Diam. Diana pun ditarik agar berdiri. Suara gedebum dan benda-benda jatuh terdengar dari luar kamar, membuat panik para perempuan yang berada di luar. Mereka pun melaporkan masalah ini ke Ivanka. Mam, gawat. Kayaknya si Diana disiksa sama laki-laki itu di dalam. Diana jerit-jerit terus, terdengar juga suara barang-barang yang dibanting. Ivanka yang sedang merokok pun tertegun sejenak. Dia sudah sering mendapati klien dengan fetis aneh, yaitu melakukan kekerasan sambil berhubungan intim. Dan dia sangat membenci hal itu karena bisa merugikan dirinya sendiri jika anak buahnya yang terluka. Sialan! Ivanka langsung melemparkan rokoknya lalu segera beranjak ke lantai 3. Dari kejauhan saja sudah terdengar suara gedebum seperti benda-benda bertabrakan dan jeritan Diana yang minta tolong. Tolong, Mami sakit. Hentikan bodoh. Diam. Sebentar lagi aku keluar. Pria itu mengerang dengan kekuatan penuh. Mami gimana ini? Kasihan Diana. Ivanka berdecak kesal lalu mengetuk pintu dengan keras. Buka pintunya. Jangan macam-macam pada anakku ya. Buka. Namun sekencang apapun dia berteriak, tetap saja yang di dalam tidak mau membukakan pintu. Malah semakin gencar terus menyiksa Diana. Karena semakin Diana berteriak kesakitan, semakin membuatnya bergairah. Mana ini Mami? Panggil Bima dan yang lainnya sekarang juga. Tita Ivanka. Perempuan itu segera turun ke bawah mencari anak buah kepercayaan Ivanka. Bima, Diana disiksa di dalam. Cepat dobrak pintunya. Baik, Mom. Kalian cepat ambil linggis besar di bawah. Tita pria kekaran tinggi itu menunggu linggis datang. Bima dan 2 orang anak buah Ivanka yang lainnya mencoba mendobrak pintu menggunakan tubuhnya. Beberapa kali ketika pria bertubuh besar itu menobrak pintu, tetapi pintu tersebut terlalu kokoh, apalagi dikunci dengan rapat dari dalam. Ivanka dan yang lainnya semakin panik ketika mendengar cerita Diana yang begitu memilukan, dicampur dengan suara erangan laki-laki berambut tersebut, membuatnya jadi khawatir. Cepatlah Bima, Diana bisa mati kalau nggak keburu ditolong, teriak Ivanka. Ya Mom, tapi pintu ini kuat banget. Kamu, cepat jalannya. Bima berteriak pada anak buah Ivanka yang berlari di tangga membawa linggis besar. Setelah linggis itu berada di tangan Bima, dia pun langsung menghantamkan linggis tersebut ke dekat kunci pintu. Dalam beberapa kali hentakan, pintu akhirnya bisa dibobol, walaupun keadaannya menjadi rusak. Diana? Semua orang berteriak kalau melihat Diana digagahi di lantai dalam keadaan bersimbah darah. Matanya sudah sayu karena lelah dan kesakitan. Sementara pria yang menindih tubuhnya terlihat tersenyum puas karena berhasil mencapai puncak. Dasar brengsek, bajingan kau ya. Berani-beraninya melakukan itu pada anak kesayanganku Bima. Hajar dia, teriak Ivanka histeris. Lalu Bima pun maju menarik bahu ke pria itu dengan kasar. Dia tidak peduli walaupun keadaan. Bima terus menghajar laki-laki itu meninju semua bagian tubuhnya tanpa ampun. Lelaki itu pun melakukan perlawanan, tetapi karena tubuhnya sudah lemas dan tenaganya habis, sehingga dengan mudah Bima bisa mengalahkannya hingga pria itu terlentang di lantai dalam keadaan tidak mengenakan apapun. Ya Tuhan Diana, sayangku, bangun. Ivanka langsung meraih selimut dan menutupi tubuh Diana yang berdarah dan banyak luka lebam. Kamu angkat dia dan bawa ke klinik yang ada di kirinya, kata Ivanka. Kemudian Diana digendong oleh anak buah Ivanka, menuruni tangga dengan cepat, lalu segera dibawa ke dalam mobil. Tentu saja keadaan Diana yang memprihatinkan itu mengalihkan perhatian teman-temannya yang lain. Mereka berkumpul lalu mengikuti Diana ke teras hingga mobil membawanya pergi. Diana, tahan oke? Kamu wanita kuat kan? Ivanka terlihat sangat panik, bahkan kepala Diana diletakkan di atas pahanya. Cepat bawa mobilnya, jangan sampai anakku mati, jerit Ivanka. Dia tidak kuasa melihat darah yang terus bercucuran dari bagian pelipis Diana. Pada bagian dada dan punggung terlihat luka robekan. Luka robekan itu akibat goresan dari gelas kaca yang pecah. Dasar obat brengsek. Awas saja jika anakku mati, maka dia juga tidak akan bisa hidup lagi di dunia ini, tutup Ivanka. Lebih tepatnya dia takut kehilangan Diana yang merupakan aset berharganya. Sampai di IGD terdekat, Diana langsung ditangani oleh tim medis sementara Ivanka menunggu di luar dengan cemas. Lalu dia pun mendapatkan telepon dari salah satu anak buahnya yang ada di rumah bordir. Ada apa?
Mam, Robert berhasil melarikan diri. Waduh, kenapa kau nggak cegah dia? Maaf, Mam. Dasar brengsek tak berguna. Ivanka langsung mematikan panggilan, lalu kembali melihat jendela di mana Diana sedang ditangani perawat. Terdengar rintihan yang sangat memilukan dari dalam sana. Dia tahu luka perempuan itu memang sangat. Dok, gimana? Apa anak saya masih hidup? Tanya Ivanka ketika dokter udah keluar dari dalam ruangan. Alhamdulillah masih, Bu. Tetapi ada luka jahitan yang lumayan panjang di bagian dada dan punggungnya. Untuk sementara ini Mbak Diana tidur dalam keadaan miring saja. Jangan tengkurap apalagi terlentang, supaya luka jahitannya cepat pulih. Oke. Terus, apa ada luka lain lagi yang cukup parah? Tidak ada, Bu. Hanya luka lebam saja. Tapi tadi Mbak Diana sempat mengeluh pusing. Jika besok masih belum membaik pusingnya, maka sebaiknya dilakukan ronsen ke kepala. Ditakutkan ada cedera di bagian dalam. Yang lainnya gimana? Di bagian kemaluan juga ada luka lecet. Tapi kami udah obati dan pasti sembuh dengan cepat. Kalau boleh saya tanya, apakah Mbak Diana ini korban pemerkosaan? Tanya dokter itu membuat Ivanka bingung. Dia mengalami kekerasan oleh suaminya yang sedang mabuk. Itu termasuk KDRT? Sebaiknya Ibu Diana melakukan visum agar bisa melaporkan suaminya ke kantor polisi, Bu. Alah, tidak perlu. Saya mau masuk ke dalam, boleh kan? Baiklah, silakan. Ivanka sangat muak dengan dokter itu karena dia rasa terlalu ikut campur dengan urusannya. Di dalam ruangan itu Diana tidur dengan keadaan tubuh miring. Keningnya dibalut perban, beserta tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Wajah Diana membengkak dan ada luka bekas jahitan di dada serta punggungnya. Sambil menangis, Ivanka menghampiri Diana, lalu duduk di sampingnya. Wah, sayangku, apa sekarang udah baik kan? Sama sekali tidak baik, Mam. Aku lemah sekali. Baiklah, kau tidur aja ya. Nanti ada Selin yang datang nungguin kamu. Ayo, tidurlah. Ya, Mam. Saat memejamkan mata, Diana teringat dengan bagas seketika rasa benci di dadanya membumbung tinggi pada pria itu. Karena nasib malang yang dialaminya sekarang berawal dari ulah suaminya itu. Lalu wajah sang putri tergambar jelas di depan matanya. Seketika rindu merasuki hatinya, hingga memeluk putih kecilnya itu yang tidak tahu kabarnya sekarang seperti apa. Zia, Mama kangen kamu, sayang. Zia, Mama kesakitan. Semoga di sana kamu bahagia ya. Karena efek obat, Diana pun akhirnya tertidur lelap. Lalu datanglah Selin ke klinik itu. Kamu tungguin Diana di sini malam ini ya, Sel. Mami mau istirahat. Selin tidak menjawab ucapan Ivanka karena dia merasa kesal. Perempuan itu sama sekali tidak mau berkorban untuk Diana, hanya ingin uangnya saja. Oke, kalau butuh biaya apa aja, kamu hubungi Mami ya. Setelah Ivanka pergi, Selin pun berteguhan sambil menatap wajah Diana dengan iba. Keesokan harinya teman-teman Diana dari rumah bordir itu datang berjumlah 5 orang bersama Ivanka. Dia melepas kacamatanya lalu tersenyum pada Diana yang sedang makan di sopi Selin. Morning, honey. Gimana sekarang? Udah mulai baik kan? Sedikit, Mam. Syukurlah. Oke, makan aja, lanjutkan. Gimana dengan Robert? Apa Mami udah melaporkannya ke polisi? Tanya Selin. Ditanya seperti itu, Ivanka terdiam sejenak. Ia kebingungan menjawab pertanyaan itu. Pasti belum kan? Selin menebak dengan wajah cemberut. Begini Diana, Robert itu pengusaha sukses dan banyak uang. Tidak mudah bagi kita untuk melaporkannya ke polisi, kecuali kalau pria itu bukan orang berduit. Ivanka memperhatikan tampang kecewa. Mami juga kan banyak duit. Kenapa sampai nggak mau mengeluarkan sedikit uangnya untuk membela anak Mami sendiri? Apa Mami takut uangnya habis begitu? Tanya Selin. Dia udah muak pada Ivanka yang memang selalu bersikap seperti itu pada anak buahnya jika mengalami kejadian tragis. Bukan gitu, Selin. Uang yang Mami punya tidak sebanding dengan uang yang dimiliki Robert. Bahkan kalau kita nekat membawa kasus ini ke pengadilan, maka dia bisa sampai menutup bisnis Mami. Lalu bagaimana dengan Diana? Mana keadilan untuk dia yang udah bekerja keras menyetorkan uang pada Mami setiap malam, sehingga membuat Mami kaya raya seperti ini?
Mama itu cuma mau uangnya aja ya. Nggak mau berkorban sedikit pun, bentak Selin. Bukan gitu Selin, ini bukan soal uang. Kamu nggak akan ngerti. Kalau sampai bisnis kita ditutup, bagaimana nasibmu dan nasib teman-temanmu? Sudah, tidak apa-apa kalau Mami nggak mau membawa kasus ini ke jalur hukum. Aku paham. Saut Diana dengan suara pelan, karena bibirnya masih sakit ketika bicara. Pria itu terlalu ganas menggigitnya. Diana, bentak Selin. Kalau pria itu kebal hukum negara, maka biar hukum rimba yang membalasnya, jawab Diana. Maksud kamu? Selin tidak mengerti apa yang diucapkannya. Kita lihat aja nanti apa yang akan kulakukan pada pria itu.